wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku, malamlah ini di malam Sabtu, tinggal di ladang hanyalah aku. Sunyinya malam sangat mencekam, suara jangkrik saling bersahutan, menambah hening suasana malam. Pikiranku jadi melayang-layang. Teringat aku masa yang silam, ketika masih kecil dalam buayan. Hiduplah penuh penderitaan, hidup yang tak pernah terlupakan. Malam ini aku sendiri merenungi nasibnya diri. Karena aku tiada lagi, ayah dan ibu telahlah pergi. Inilah tarsul aku dendangkan di tengah malam sunyi mencekam. Aku berada di kesunyian, lalu ku buat dalam tulisan. Tiadalah mudah orang mengarang tarsul yang baik. Indah didengarkan, menyusun kata bukan sembarang. Salah makna, salah artikan. Tarsul mulai aku dendangkan, bercerita tentang sejarah Jembayan. Dulu disebut dengan Pamarangan, akan selalu jadi kenangan. Suku Lampung dan suku Kedang, itulah awal orang berdiam.
agama belum tertanam, adat lawas jadi pegangan. Orang Lampung menurut cerita asalnya dari tanah Sumatera. Sungguh aneh tetapi nyata, sangat berbeda dalam bahasa. Kalaulah Lampung dari Sumatera, kenapa bahasa tiada sama? Tunjung dan benua lebih kepada bahasa Lampung banyaklah sama. Biarpun bahasa Lampung dasirna mandi sampai ke generasi muda, wajiblah etam tetap pelihara, janganlah sampai hilang percuma. Aku belajar merangkai kata lewat lantunan syair semata. Untuk melatih agar biasa, agar syair dan tarsul tetap terbina. Syair dan tarsul pernah dibaca orang tua dahulu kala. Penuh nasihat bagi kita semua agar menjadi orang berguna. Malam ini sunyi sekali mendengar tarsul kendang berbunyi. Sungguhlah sangat mengiris hati, titiklah air mataku ini. Jadi keruan-keruan di sana adalah tuh busu mbok-mbok yang lagi melihat video saya malam ini. Saya sedikit nak berkisah tentang sejarah kehidupan saya seorang. Pada waktu lagi halus, saya banyak diam di perumahan, diam di pondok halus dengan segala keruan dian sana, dengan orang tua.
Jadi mandi heran lagi ya mundah diam yang siok-siok juga malam ini. Memang udah saya rasai, kecamatan lagi halus, pernah saya alami. Saya banyak belajar dengan keadaannya juga ini. Dulu saya rajin baca, apapun ada buku bacaan atau tulisan-tulisan di kertas, memang kalau dibaca saya baca. Malum waktu itu kan pakai lampu pelita mahal. Biar pakai lampu pelita mata nih masih awas nih tegak wayah ini kan nih kacamata mah lagi kita tidak melihat ini. Pakai kacamata tulisan tuh jadi berjalan bergerak. Saya mau disalah tuh lahir tahun 70 ke atas lah, cuma persisnya saya diingat namun di tahun 72 tahun 73, tapi tercatat di ijazah saya itu tahunnya tahun 1973. Berarti dengan wayah ini di tahun 2021 umur saya dah mencapai 48 tahun. Baru saya merasa udah tua, artinya 48 dilawas lagi 2 tahun lagi udah setengah abad umur. Nah cuma kehidupan tuh mulai bahari itu ya tegak-tegak nih. Saya nih nyesali juga keadaan tegak mana, nyesali kehidupan saya tegak mana. Saya merasa nikmat aja hidup. Saya bersyukur berdiri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan saya kehidupan, memberikan saya kesehatan, memberikan keluarga saya juga kesehatan. Biarpun bunyi orang itu dapat hak enggak sampai tegak nuruti orangnya ada tak ada. Akhirnya bunyi orang walaupun susah, biarpun susah juga susah benih untuk makan sehari-hari itu tegaknya dia juga sampai terbiasa benih. Nah waktu saya lagi halus memang pernah merasakan tidak mana pernah kehabisan bahan makanan di rumah. Ya ada segelas beras, ada bergula, lalu pergi udah segala bubuhan, pergi udah segala petuan. Dengan ini tadi roh bapak waktu sudah masih ada kan, kita umur saya tuh mulai 5 tahunan misalnya, pergi minjam beras, pergi minjam gula. Ya untuk karena orang ada aja, untuk orang dia ada, kadang pulang kosong mah. Jadi itu hak namanya kehidupan. Kadang-kadang ada nyaman, ada juga susah. Cuma di pernah juga sampai nyaman benih, di juga pernah sampai susah benih. Susahnya saya kisahkan tadi, artinya pergi minjam beras karena kehabisan beras di bapak lagi tidak di jerang di rumah, didapat namanya keminjam yang di dapat tahun beri sampai minjam sampai bisilah banyak, sampai tahan berminggu-minggu buat tekan makan. Cuma pintar-pintar eta malah lagi ngemet tuh. Saya ingat bener pergi
jauh-jauh berjalan sampai berkilo-kilo, mulai di Jembayan di tepian di makam itu sampai ke daerah Begia. Jalan Begia udah naik ya. minjam beras ya, paling dapat 1 kilo 2 kilo, dan nyambung sampai ke Empai, sampai ke Bila-Bila tak pulang, karena bapak Bahari tidak akan sambil jukut. Namanya usaha jukut nih di juga tentu kadang boleh kadang mandi, tapi tidak akan sambil cari jukut sambil jual rumah. Jadi cari jukut hanya sekedar udah nunggu sampai dia datang musim ketam, boleh musim padi. Jadi berasnya didapat tadi 1 kilo 2 kilo itu diemet atau diemet tegak mana sampai bisa itu cepat habis, dipolahkan bubur. Kami dulu biasanya ukuran beras kiloan itu kan pakai beli susu mah, jadi beli 1 kilo tuh 4 beli susu itu dipolah tuh 1 kilo itu dipolah jadi 4 kali masa sebeli susu dapat sekali makan hambat. Dia siang kan tengah hari maksud tuh hambat nih biasanya lempeng mah kan bekuan, ada beras sedikit tutuk bahkan lempeng. Ini tengah hari ya itu dimasak bubur, buati segala pucuk labu, buati segala macam-macam mak campurannya, segala buah labu aja di dalam supaya jadi banyak nih tadi susun tadi masai secangkok pore itu kan dapat makan tadi. Kurang karena nyatanya dulu ya kan kami masih bahalusan orang Tuhan ini sudah di seberapa juga makan sudah. Jadi 1 kilo itu dapat sampai 4 kali memasak. Udah datang ke musim ketam baru tuh nyaman pikiran juga. Pada nih artinya untuk boleh juga tuh sampai beratus-ratus belai. Maka kami dulu pernah juga pulang rumah tuh sampai berhemat-hemat banyak tuh, paling tinggi rasa itu 2 belai itu paling banyak dah, 2 belai ya sekitar hektar atau lebih, hektar sampai 2 hektar tuh. Lalu mak Bahari kan gilingan nih masuk jarang, jadi mundak beras tuh paksa tutuk dulu mundi sanggup pak nih apa namanya pergi jauh-jauh bawa turun ke bawah. Hari itu waktu itu tuh kan ada gilingan tuh di Jembayan tuh ada taruh Haji Jabir dengan udah nanang 15 hari, jadi di parak-parak mulai Begia itu berapa kilo tuh turun ke bawah 4 kiloan misalnya. Iya sekitar 4 kiloan itu yang di Begia mah belum waktu kami pernah berhuma di daerah Bangak, daerah apa namanya Hulu pada Ukung ya, dia masuk daerah Mambat tuh sudah Bangak tuh. Itu jalan betis mah mulai Jembayan, jalan betis saya masih agak halus waktu itu, banyak bersikut ada orang tua sikut dalam bakul dibuat orang tua atau dalam lanjung 4 teteng dengan orang tua. Dan kadang udah kami itu banyak juga keluar
keluarga ataunya datang di hulu di Marakaman tuh umpat dua mencobai umpat bercari umpat hidup juga di Jembayan. Tuh nulungi kuitan, namanya kuitan nyawa nih kan, kuitan saya nih kan di sedikit tuh banyak anak kemanaan sudah cucu tidak di daerah Marakaman itu tuh aduh musim berumah tuh pegian tidak banyak penulungi juga ya itu bila boleh sila padi tuh dibagi karena tidak nulung ini tadi kan. Jadi itu mungkin dulu kisah saya malam ini mengisahkan bagaimana saya lagi halus dulu, itu masih lagi halus, bagaimana kehidupan saya lagi halus. Saya bayangkan jadi dapat membayangkan tuh memang hitam lagi halus tuh, misalnya hitam lagi halus nih di pondok misalnya, pondok rumah mudah Tuhan ini mereka membayangkan di udah rame di tepi cocok, balik lagi hitam ke daerah pondok rumah juga baru hitam tuh dapat merasakan. Jadi tegak hitam ini rasanya balik pulang ke masa-masa hitam lagi halus, umur hitam lagi muda. Itu dulu ya kisah hitam malamnya. Mudah-mudahan tadi mulai bertarsul tarsair tadi ada kena aja keliru kita, jadi menjadi kena keliru saya minta ampun, minta maaf dengan kita segalanya, tua-tua busuk-busuk bombok dan sana segala. Kita bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.